Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sudah sekian pekan kita tidak bertemu dikarenakan libur tanggal merah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ke pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan lanjutkan pertemuan kita dengan membahas ilmu tajwid. Kali ini kita masuk di pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir kita akan membahas tentang mat, masih melanjutkan, yaitu hukum mat yang ke-13, yaitu mat silah qasirah, mat silah tawilah, dan yang terakhir adalah mat ma'arid bisukun. Nah, bagaimana dengan mat silah qasirah ya? Hukum bacaan mat silah qasirah itu diterapkan di dalam bacaan Al-Quran kita ketika ada hak dhamir, ya, hak dhamir bentuknya bisa dilihat di layar, ya, di mana hak dhamir ini didahului oleh huruf yang berharokat, ya. Saya ulangi, hukum mat silah qasirah diterapkan ketika ada hak dhamir, ya, yang didahului huruf berharokat. Nah, cara membacanya adalah dibaca panjang 2 harokat. Contohnya di sini ada lahu, ya, di mana hak dhamir didahului oleh huruf yang berharokat. Dalam hal ini harokat fathah, ya. Maka lahu di sini dibaca, hu-nya itu dibaca dengan 2 harokat, 1 ayunan. Ya. Nah, mat silah ini umumnya ditandai dengan harokat atau tanda baca yang terbalik, ya, dhammah terbalik, ya, membentuk angka 6, ya. Itu mat silah, ya, ditandai dengan harokat dhammah yang terbalik atau membentuk angka 6. Nah, itu yang disebut dengan mat silah qasirah. Kita baca di contohnya, ada 4 contoh di sini. Yang pertama adalah innahu kana. Ya, di sini ada hak dhamir diawali dengan huruf nun yang berharokat fathah. Maka hu-nya di sini adalah mat silah qasirah, ya. Dibaca 2 harokat. Innahu kana. Nah, kemudian yang kedua indahu. Ini bacaan Eva, ya, Eva hakiki. Kemudian di sini ada hak dhamir diawali dengan huruf dal fathah, maka hu di sini dibaca panjang 2 harokat, disebut dengan mat silah qasirah. Indahu wa bihi nasta'in, sama ada hak dhamir diawali huruf ba yang berharokat kasroh, ya, maka haknya di sini yang berharokat kasroh pula itu dibaca 2 harokat, ya, dengan ditandai harokat kasrohnya yang berdiri, tidak miring. Ya, ini juga disebut dengan mat silah qasirah. Contoh terakhir, wahdahu la syarika, wahdahu la syarika. Ya. Jadi di sini ada hak dhamir diawali huruf dal fathah, maka hak di sini dibaca panjangnya 2 harokat atau 1 alif atau 1 ayunan, dan itu disebut dengan mat silah qasirah. Kita lanjut ke hukum mat berikutnya, yaitu mat silah tawilah. Ya, kalau tadi di sebelumnya adalah mat silah qasirah. Qasirah itu artinya pendek, sementara tawilah di sini artinya panjang. Nah, bagaimana hukum mat silah tawilah ini diterapkan dalam bacaan-bacaan kita? Yang pertama, ketentuannya adalah apabila ada hak dhamir, ya, yang didahului oleh huruf yang berharokat,
ini sama dengan tadi. Tapi bedanya kemudian hak dhamir itu bertemu kembali dengan huruf hamzah yang berharokat. Ya, jadi saya ulangi, mad silah tawilah itu apabila ada hak dhamir didahului huruf yang berharokat bertemu dengan hamzah yang berharokat. Maka cara membacanya dibaca panjang, yaitu 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Contohnya di sini kita zoom, kita perbesar. Lahu illa. Nah, di sini ada hak dhamir. Sebelumnya didahului oleh huruf lam berharokat fathah, ketemu dengan hamzah yang juga berharokat. Ya, maka hanya itu dhammahnya itu bentuknya terbalik, ya, sama dengan mad silah qasirah tadi. Hanya saja kalau mad silah tawilah itu di atasnya harokat dhammah itu ada benderanya, ya, bacaan mad atau tanda mad, ya. Nah, di sini ada di sini, ya, ada di sini. Nah, sehingga lahu itu dibaca 4 atau 5 harokat. Contohnya di sini yang pertama, malahu ahladah. Malahu ahladah. Ya. Punya mad silah tawilah. Yarahu ahad. Yarahu ahad. Ya, ini mad silah tawilah. Indahu illa. Indahu illa. Demikian pula lahu illa bima. Lahu illa bima. Ya. Di sini juga mad silah tawilah. Ya, jadi sekali lagi hukum bacaan mad silah tawilah adalah apabila ada hak dhamir bertemu atau didahului oleh huruf yang berharokat lalu bertemu dengan hamzah yang berharokat. Cara bacanya panjang 4 atau 5 harokat. Yang terakhir, saudara sekalian, adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Ya. Bagaimana hukum bacaan ini diterapkan? Yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf di pemberhentian atau waqaf, atau diberhentikan dengan paksa. Sekali lagi, mad arid lis sukun itu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf di pemberhentian atau di waqaf, ya, biasanya di akhir ayat, ya, atau diberhentikan dengan paksa. Bagaimana cara membaca mad arid lis sukun? Itu ada 3. Bisa dipilih apakah 2 ataukah 4 ataukah 6 harokat. Mad ini banyak sekali dalam bacaan Al-Quran kita. Misalnya dalam surat Al-Fatihah itu hampir semua ayat-ayatnya terdapat mad arid lis sukun. Contohnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini ada mi, ini mad tabi'i ketemu dengan huruf non, ya. Kemudian diwakofkan, ya, atau dihentikan bacanya. Maka min itu aslinya kan cuma 2 harokat mad tabi'i, karena dia bertemu dengan huruf dan dibaca wakof atau diberhentikan, maka minnya bisa dibaca 4 atau bisa dibaca 6 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ru itu mad tabi'i ketemu dengan huruf nun di akhir ayat. Maka run itu bisa 2, 4 atau 6. Nah, jadi itu adalah bacaan mad arid lis sukun, ya. Nah, contoh yang pertama.
Di sini ada huruf, ya, ada huruf, ada mat tabi'i, jadi ada fathah ketemu dengan alif, itu kan mat tabi'i ya. Atau kalau huruf wawu, huruf dhammah ketemu dengan wawu, atau kasrah ketemu dengan ya, itu mat tabi'i. Nah, mat tabi'i bertemu dengan huruf ba. Nah, ini kalau dibaca wakof atau berhenti, al-bab, ya, boleh 6, atau al-bab 4, al-bab, atau 2, ya. Ar-Rahmanir Rahim, al-mabsus, boleh al-mabsus, al-mabsus. Nah, jadi 2, 4, atau 6. Ya, gitu ya. Ini nanti akan banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran tentang mad arid bisukun. Baik, saudara, itulah tema kajian kita tentang tajwid. Berikutnya, yang terakhir ini nanti kita sampaikan saat kita ketemu ya, karena untuk hukum-hukum bacaan yang rumit atau asing ya, muskilat dan gharib, ini membutuhkan intens ya, artinya memang diajarkan dengan langsung gitu. Barangkali kalau lewat video seperti ini kurang begitu jelas. Nanti kita akan tambah di pertemuan semester berikutnya tentang bacaan imalah ya, bacaan ismam, bacaan nakal, bacaan tasyil, dan saktah, dan juga huruf shad yang berbunyi sin. Nah, ini memang tidak banyak di dalam Al-Quran, hanya di beberapa tempat saja ya. Jadi ada 8 ya, ada 9 malah ya, yang nanti bisa kita pelajari di semester kedua. Nah, hanya saya tambahkan sedikit, ketika kita baca Al-Quran, maka kita juga menemukan ada tanda-tanda wakof ya, yang biasa dicantumkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Pertama, ada tanda wakof huruf mem kecil ya, yang ada di atas. Itu disebut dengan tanda wakof lazim ya, dimana kalau ada huruf mem kecil di atas itu kita harus berhenti ya, pada bacaan itu ya, harus berhenti. Kemudian kalau la ya, huruf lam alif ini ya, la waqfu fih, itu namanya la waqfu fih, artinya jangan berhenti di situ. Jadi diteruskan. Kecuali kalau tanda wakaf ini ada di dalam akhir ayat, maka para ulama mengatakan boleh berhenti kalau itu tanda ini berada di akhir ayat. Tapi kalau di tengah-tengah ayat, maka jangan berhenti di situ. Ya. Kemudian yang ketiga ada huruf jim kecil, itu artinya jaiz. Boleh berhenti, boleh terus, artinya teman-teman boleh memilih kalau nafasnya masih panjang, terus. Kalau nafasnya sudah habis, ya berhenti. Maksud saya habis ya, persediaan nafasnya sudah menipis. Nanti malah motongnya tidak pas ya, jadi boleh berhenti di tanda itu. Kemudian ada shad lam, yaitu disebut dengan waslu aula ya. Waslu aula itu maksudnya lebih utama kalau lanjut ya. Shalla aula ya, waslu aula, aula itu lebih utama, waslu itu artinya terus. Jadi kalau terus itu lebih baik atau lebih utama. Kemudian ada qala, nah, itu artinya wakfu aula, aula itu utama, wakfu itu berhenti. Jadi kalau ada tanda qala kecil di atas, maka lebih baik berhenti. Berikutnya ada sin, huruf sin kecil, itu namanya saktah. Saktah ini artinya berhenti 2 harokat tanpa bernafas, lalu dilanjutkan membaca seterusnya. Seperti dalam surat Al-Kahfi ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira. 'Iwaja itu kan saktah ya. Nanti
berhenti tapi tahan nafas, jangan berhenti tampil nafas, tidak, tapi berhentinya 2 harokat saja ya, tanpa kita mengambil nafas. Itu namanya saktah, biasanya ditandai dengan huruf sin. Kemudian yang terakhir ada tanda titik 3 ya di atas. Ini biasanya di surat Al-Baqarah bagian awal. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, gitu ya. Nanti bisa dicari itu di bagian awal, itu ada 3 titik di atas. Maka maksudnya adalah wakfu mu'anakoh ya, berhenti di salah satu titik yang 3 itu ya. Artinya jika berhenti di titik 3 depan, maka di titik 3 yang di belakang harus terus. Demikian pula kalau berhenti di titik 3 yang di belakang, maka depannya jangan berhenti. Pokoknya milih salah satu ya. Salah satu dari 3 titik itu, mau berhenti yang di mana, di depan atau di belakang. Ya. Itu disebut dengan wakfu mu'anakoh. Coba saya carikan di dalam surat Al-Baqarah ya, kita lihat di sana pada ayat sebentar. Ini maskap saya tidak ada tandanya ya. Ya, nanti dicari ya di ini. Dal alif lam mim. Dalikal kitabu la roiba. Ada tanda titik 3. Kemudian fih itu ada tanda titik 3. Jadi Anda boleh membaca dalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin la roiba, atau yang umumnya adalah dalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi boleh berhenti di roiba atau di fih ya. Baik, saudara sekalian, cukup sudah pembelajaran tajwid kita pada semester ini. Selanjutnya nanti pada hari Selasa ya, tanggal 19 Januari untuk kelas malam, kita akan ada kuis dan sekaligus ujian membaca dengan menerapkan ilmu tajwid ya, sehingga nanti saya minta untuk membaca sambil menyebutkan itu bacaan apa gitu ya. Nah, nanti mungkin ini memakan waktu yang cukup panjang, tidak masalah ya. Jadi nanti kita akan coba melihat, mengevaluasi bacaan teman-teman yang sudah disesuaikan dengan hukum-hukum bacaan atau ilmu tajwid yang sudah kita pelajari. Sedangkan untuk kelas siang, mahasiswa baru kelas siang, nanti kita ketemu hari Jumat, hari ini. Kemudian untuk tanggal hari Jumatnya tanggal berapa ya? 18, 19, 20, dan 22 kalau nggak salah ya. Nanti kita ketemu tanggal itu untuk evaluasi baik itu kuis ataupun teman-teman membaca, mengirimkan suara, audio, bacaan Al-Quran dengan menyebut hukum bacaan yang ada di dalam bacaan itu. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada semester ini. Insyaallah kita ketemu pada semester yang akan datang dalam keadaan lebih baik, dan mudah-mudahan pandemi yang melanda di negara kita dan juga di dunia itu segera berakhir. Untuk pertemuan semester depan menunggu informasi dari kampus, karena kita selalu pandu oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang bagaimana kondisi penularan COVID-19 di DIY ya. Tentu saja selalu memperhatikan surat edaran dari pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau udah boleh dibuka, kita baru boleh, tapi kalau belum, masih dilarang, ya tentu kita tidak bisa melanggar itu. Tapi mudah-mudahan
nanti di bulan Februari semuanya akan membaik dan kita bisa ketemu secara langsung ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan teman-teman bisa kontak saya di grup-grup WA mata kuliah ataupun grup mahasiswa baru ya, bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.